Sahbihi man walahu la hawla wala quwwata illa billah. Mengartikan gawafi yang tadi dibaca. Bismillahi ussun lil bina. Membaca bismillahirrahmanirrahim merupakan pondasi dasar untuk membangun. Segala sesuatu mulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Dalam baca kitab, bismillahirrahmanirrahim. Masuk rumah, bismillahirrahmanirrahim. Berpakaian, bismillahirrahmanirrahim. Nabi SAW bersabda, kullu amrin dibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar, ay maktu'ul barakah. Semua segala perkara yang dilakukan dengan kesadaran yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim terputus berkahnya, cacat, tidak sempurna. Bihamdillah husnul ibtida. Dengan membaca alhamdulillah maka menghasilkan permulaan yang baik. Begitu juga mulai dengan alhamdulillah. Sebagaimana Al-Quran setelah memulai dengan bismillahirrahmanirrahim diteruskan dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, alhamdulillah tamla'ul mizan. Bacaan alhamdulillah itu akan memenuhi timbangan pahala. Manusia akan ditimbang antara amal kebaikannya hasanat dan antara amal kejelekannya sayyiat. Faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'aisyatil radiyah. Siapa orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia dalam kehidupan yang sangat memuaskan. Wa man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Siapa orang yang ringan amal kebaikannya, maka tempatnya adalah hawiyah. Wa ma adraka ma hiya? Tahukah apa hawiyah? Narun hamiyah, api yang membara. Alhamdulillah tamla'ul mizan, kata Nabi SAW. Karena itu segala sesuatu mulai dengan alhamdulillah. Innallaha la yardah minal abdi idha akala al-aklah fayahmaduhu alaiha wa idha syariba syarbah fayahmaduhu alaiha. Allah itu bakal ridha kalau melihat daripada hambanya, kalau dia makan, dia ucapkan alhamdulillah. Dia minum seteguk, dia ucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, dan alhamdulillah. Kadang-kadang 2 piring, lupa nggak baca alhamdulillah ini kita. Nah, Tabarakatul jalal dul ula wal kibriyai. Alahmad salli ya rabbal ula. Kepada Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, limpahkan ya Allah salawatmu wahai Tuhan pemilik keluhuran. Setelah bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan itu sesuai dengan perintah Allah, sallu alaihi wasallimu taslima. Tabarakatul ula wal kibriyai tafarrada bil jalali wa bil baqai. Maha suci dia Allah, sang pemilik keluhuran dan kebesaran, yang tersendiri dalam keagungan dan kekekalannya. Nggak ada yang seperti Tuhan. Ya? Allah itu bersifat agung satu-satunya, adapun yang lainnya adalah agung yang dia diagungkan oleh Allah. Allah buktikan nanti bahwa tidak ada yang agung kecuali Allah nanti dari kiamat. Limanil mulkul yawm. Milik siapa saat itu kerajaan, yang jadi penguasa, yang jadi orang yang hebat saat itu siapa? Mana kerajaannya, mana pengawalnya di hari kiamat? Lillahil wahidil qahar, hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu ada perbedaan antara muluk dan antara milik. Kalau milik, orang yang memiliki sesuatu, pemilik sesuatu namanya milik, ya, malik, dan yang dimiliki namanya mamluk. Itu disebut milik. Kalau muluk lain lagi.
yang memiliki pemilik. Yang memiliki pemilik, kamu memiliki rumah, ya. Tapi kamu dimiliki Allah. Kamu dimiliki Allah. Lahul mulku. Lahul mulku. Allah yang memiliki segala pemilik. Allah yang memiliki segala pemilik. Subhanallah. Tabaraka dzul ula wal kibriyai tafarrada bil jalali wa bil kibriyai wa bil baqai. Dan Allah yang sendiri yang kekal. Siapa manusia yang kekal? Siapa makhluk yang kekal? Enggak ada. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kullu syai'in halikun illa wajha. Hanya Allah yang kekal. Dan semua selain Allah akan bersifat berubah. Hanya Allah yang tidak berubah. Mungkin manusia bisa panjang umur, tapi berubah. Dari kuat menjadi lemah. Dari gagah menjadi rentah. Tapi Allah tidak pernah berubah. Dialah Allah yang tidak pernah berubah. Hanya tersendiri kekekalan milik Allah subhanahu wa ta'ala. Ilahun qad ala gadran wa dhikra wa hayyara kunhuhu aglan wa fikra. Dialah Tuhan yang tinggi kemuliaan serta penyebutannya, dan hakikatnya membuat heran akal dan pikiran. Tuhan yang telah Tuhan yang maha tinggi kedudukannya, enggak ada yang lebih daripada Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Dan penyebutannya, kira-kira apa yang paling utama untuk disebutkan? Ada yang terutama. Kalau Anda mau memuji, kalau Anda mau menyebut, tentunya Anda akan sebut yang utama, yang terhormat, yang pertama. Tingkatan tertinggi. Ada yang lebih tinggi daripada Tuhan Allah. Karena itu, jangan sedikit kalau berzikir kepada Allah. Fadhkurullaha dzikran katsira. Kenapa? Semakin kamu banyak berzikir kepada Allah, semakin kamu akan menjadi orang yang selalu disebut oleh Allah. Manusia kalau menyebut presiden itu biasa. Tapi kalau presiden itu menyebut salah satu rakyatnya, itu berarti luar biasa. Kalau kamu ingin disebut oleh Allah di halayak mulia, maka banyaklah berzikir kepada Allah. Fadhkuruni adhkurkum tasiru madhkuran ba'da an sirta dzakira. Bi kathrati dzikrillah. Dengan memperbanyak zikir kepada Allah, kamu akan menjadi orang yang selalu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, dan zat Allah tidak bisa dicerna oleh akal manusia. Kenapa? Karena akal adalah makhluk dan Allah yang ciptakan makhluk. Mana mungkin makhluk akan bisa menguasai dan mengetahui hakikat daripada Khalik pencipta Allah Subhanahu wa taala. Wa qaddara adlahu yusran wa yusra. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah membagikan sifat adilnya dalam setiap kemudahan maupun kesulitan. Subhanallah. Kalau Anda melihat sakit itu adalah satu hal yang menyakitkan, ya, penyakit ada macam-macam, tapi padahal itu adalah tanda keadilan Allah. Kenapa? Dengan sakit tadi itu berapa banyak orang yang bisa mendapatkan maisha, dokter-dokter, ilmuwan-ilmuwan, kemudian universitas kedokteran, kemudian alat-alatnya, kemudian perawat-perawat, kemudian rumah sakit, kemudian pabrik-pabrik obat dengan bermacam-macam merek. Itu semuanya adalah pada hakikat adalah Allah menunjukkan keadilannya. Begitu juga kelancaran kesehatan, itu juga adalah Allah telah mengukur keadilannya. Jangan pernah suudzon terhadap Tuhan, karena wa kullu fi'lih jamil, segala yang Allah kehendaki dan Allah takdirkan itu adalah keindahan semata. Wasawal mauta bainal khalqi turra fa kulluhum rahainu lil fana'i. Dan Allah yang menyamaratakan kematian di antara seluruh makhluknya, semua dari mereka merupakan tawanan bagi kefanaan, ketiadaan. Adakah manusia yang akan selamat daripada kematian? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Para anbiya mati, para raja mati, semuanya mati.
Dan semuanya manusia adalah sebentar lagi mereka itu ibarat tawanan yang akan menuju kepada kematian. Ibarat kambing 20, satu persatu disembelih. Mereka adalah tawanan untuk menghadapi pengorbanan. Nah, begitulah juga kita hidup di atas dunia adalah tawanan, sebentar lagi akan menuju kepada kematian. Naam. Dalam sahifah Musa, dalam suhuf Musa ditulis ada di situ, ajibtu liman aiqana bil mauti thumma huwa yadhak. Thumma huwa yafrah. Ajibtu liman aiqana bin nari thumma huwa yadhak. Ajibtu liman arafa liman ra'a ad-dunya wa arafaha wa taqallubaha bi ahliha thumma huwa yatma'innu ilaiha. Aku heran kepada orang yang percaya bahwa dirinya akan mati masih bisa bahagia. Aku heran kepada orang yang dia yakin ada neraka di akhirat masih dia banyak tertawa. Aku heran kepada orang yang tahu dunia dan bagaimana bolak-baliknya di dunia, kapan kaya, kapan marat, kapan untung, kapan rugi, kapan terhormat, kapan menjadi orang terhina, tapi dia masih senang dengan dunia. Naam. Unadi kullaman yud'a nabihan tajannab kulla maghrurin safiha. Aku berseru, aku mengajak kepada setiap orang yang disebut sebagai orang yang pandai, orang cerdas, orang yang dia sebagai orang yang cerdas. Diingatkan ini. Tinggalkan, menjauhilah kamu semuanya dari semua orang yang tertipu lagi bodoh. Jangan kamu ikuti orang yang tertipu dan orang bodoh. Nah, siapa mereka? Siapa mereka orang tertipu yang bodoh tadi itu? Inna aradna al-amanati 'ala as-samawati wal ard wal jibal wa baina yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamal al-insan innahu kana zaluman jahula. Orang yang bodoh yaitu yang enggak menjaga amanat Allah. Siapa orang tertipu? Wala yaghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Orang tertipu itu tertipu dengan dunia dan tertipu dengan syaitan. Jangan menjadi orang bodoh yang tidak menjaga amanat Allah, dan jangan menjadi orang tertipu dengan dunia dan syaitan dan hawa nafsu. Naam, sayafna turru'ati wa kullu tiha. Semua yang memiliki kekuasaan akan binasa. Demikian pula semua orang yang angkuh. Nih, yang dikawal-kawal, yang punya titel, semuanya di mana? Udah jadi mayit dalam tanah. Mana itu jabatannya? Mana itu pengawalnya? Selesai. Bakal hilang semua pemimpin, semua orang yang angkuh, semua orang yang dikawal, semua orang yang hormati, semuanya akan mati semuanya. Wa dunyana wa in milna ilaiha wa talabiha al-mata'u ila inqidai. Dunia kita ini walaupun hati kita tertarik padanya, senang, cinta kepadanya, walaupun kita dapat lama bersenang-senang di dalamnya, dalam gedungnya, dalam duitnya, dalam kendaraannya, tapi akhirnya apa? Adalah ketiadaan, habis semuanya. Nggak ada. Mana istananya Nabi Sulaiman ini ceritakan dalam Al-Quran? Mana istananya Fir'aun? Mana kekayaannya Qarun? Mana itu Sriwijaya? Mana itu Mojopahit? Mana? Jadi tontonan semuanya. Jadi puing-puing. Istana-istana itu yang megah tidak ada semuanya. Ghafalna an falahin fi syuhurin numaddiha bizawin wa sururin alaina qad madat kam min duhuri. Kita telah lalai untuk meraih keberuntungan selama berbulan-bulan lamanya. Kalas dibuat lalai. Mengumpulkan sesuatu yang pasti akan dimiliki oleh orang lain. Membangun yang pasti akan menjadi tempat orang lain. Kita habiskan waktu-waktu itu dengan kemegahan dan kesenangan belaka. Senang belaka dan sebentar lagi sudah akan ia tinggalkan semuanya. Betapa banyak waktu-waktu yang telah berlalu meninggalkan kita. Enggak mikir kita.
Kita sudah kehilangan waktu banyak, umur banyak. Antara kita dengan maut semakin dekat. Semakin singkat waktu umur kita. Nadhak. Ini mau mati ini. Ibarat orang yang divonis, semakin hari semakin dekat, tapi kita semakin lupa. Masih bisa tertawa. Ajib. Nah, ada yang lebih bodoh daripada kita ini selama ini. Ala innar rukuna 'alal ghururi ila daril fana'i minal ana'i. Ketahuilah, condong kepada dunia yang fana ini adalah karena tertipu dengan keindahannya, adalah hal yang memayahkan. Saudara, kalau kita mau bersaing di atas dunia, semuanya payah. Semuanya payah. Kenapa? Ternyata nggak bisa kita nikmati. Ternyata kita tidak bisa menikmati, orang lain yang akan menikmati, ya ikhwani. Orang lain. Karena itu jangan disia-siakan hidup di atas dunia ini, gunakan untuk ibadah kepada Allah SWT. Hadaran. Hadaran ya akhi minha wa binha, wa fakkir fil ladhi yunjika minha, wa la taghrurka man ya'mur di manha. Waspadalah darinya, dari dunia, wahai saudaraku, dan putus hubunganmu dengan dunia. At-tajafi an daril urur wal inaba ila daril khulud wal isti'dad lil maut qabla nuzulih. Putus hubungan dunia, kembali urusan akhirat ditingkatkan, kemudian persiapan untuk mati sebelum penjemputnya. Pikirkanlah apa yang dapat menyelamatkan kamu darinya. Pikir. Jadi jangan sekarang kita ini pikir gimana caranya dapat dunia, gimana caranya selamat dari dunia. Gimana caranya selamat daripada dunia, karena nggak semua orang bisa selamat ini. Hatta yang pakai serban, hatta yang putar tasbih. Nah, untuk maksiat, untuk zina, untuk minum khamar bisa. Tapi untuk fulus, nggak semua orang bisa. Pikir bagaimana kamu bisa selamat daripada tipuan dunia. Janganlah engkau tertipu oleh orang yang memakmurkan reruntuhannya. Ini semuanya, saudara, bakal akan habis. Dikatakan lidu lil maut wa benu lil kharab. Lahirlah untuk kamu merasakan mati, bangunlah untuk bangunan kamu itu dirobohkan, diruntuhkan. Wa fatinuha sari'ud dha'ni anha wa in kana al-harisu 'ala thawai. Penghuni dunia ini cepat sekali akan pergi dan meninggalkannya, walaupun ia sangat ingin tinggal lama di dalamnya. Pingin panjang umur, ya mungkin kasih, tapi setelah itu khalas. Mana orang tua kita yang pernah hidup sama kita? Mana kakak kita, mana saudara kita, mana teman kita, mana saudara kita? Bukankah mereka sudah berangkat? Apa yang kita tunggu? Kita tunggu kita yang akan menyusul, nggak ada lagi. Mudah-mudahan nasallallahu salamah insyaallah. Ini nasihat-nasihat sengaja kita artikan setiap hari untuk membuka hati kita. Ala kulli hal, ini malam pertama Ramadan, nggak apa-apa agak sedikit lama. Idza kana awwal lailatin min Ramadan, nadharallahu ila ibadihi wa man nadhara ilaihi lam yu'adzibhu. Siapa orang yang dapat pandangan khusus di malam pertama bulan Ramadan, maka insyaallah tidak diadab oleh Allah. Selamat daripada adab Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ya malul hamdu wa salam. Bismillahirrahmanirrahim.